Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya di hari ini, hari Selasa, tanggal 3 November 2020, mapel bahasa Inggris. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu chapter 5, letter writing, menulis surat. Saya ingatkan, jangan lupa isi absen, daftar hadir seperti biasa yang ada di Google Classroom. Baik, kita mulai anak-anak. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibuka buku virtualnya, halaman 61. Minggu kemarin sudah saya sampaikan di chapter 5 ini, letter writing, salah satu tujuan pembelajarannya adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan seterusnya, seperti yang tertulis di buku tersebut. Oke, hari ini saya akan menjelaskan melalui PPT atau PowerPoint ya. Jadi buku kalian siapkan ini hanya untuk penunjang. Contoh-contohnya ada di sini ya. Baik, kita buka PowerPoint-nya. Ini. Ya, oke. Chapter 5, letter writing, personal letter. Ini contoh aja. Oke. What's on this chapter? Maksudnya, apa saja yang akan kita pelajari di chapter ini? Antara lain, structure of personal letter, ya. Grammarnya, cultural awareness-nya. Oke. Structure of personal letter, strukturnya, susunannya bagaimana, itu yang akan kita pelajari. Grammarnya apa saja yang perlu kalian ketahui dalam membuat surat, khususnya personal letter, surat pribadi, sesuai dengan yang ada di dalam buku anak-anak, buku virtual maksud saya. Letter atau surat ada dua jenis, informal dan formal. Informal itu non formal ya, tidak formal. Kalau formal itu formal atau resmi ya. Nah, kalau personal letter itu secara umum surat pribadi. Surat pribadi maksudnya surat yang kita buat, entah itu formal atau informal. Jadi personal letter itu ada bisa formal, bisa informal. Maksudnya apa? Ya, mungkin kita sedang membuat surat atau mau bikin surat resmi, atau mungkin sebaliknya kita bikin surat yang tidak resmi. Sedangkan grammarnya apa saja. Jadi ini untuk secara umum, baik untuk informal maupun formal. Grammar yang perlu kalian ketahui ketika menulis surat, khususnya personal letter, antara lain kata kerjanya, verb, terus tensesnya apa yang dipakai. Penulisan surat cukup menggunakan tenses, simple present, dan simple past. Apa simple present nanti kita bahas. Dan apalagi grammar yang perlu kita ketahui pada saat kita menuliskan surat atau personal letter, compound sentence dan complex sentence. Apanya itu? Maksudnya kalimat yang dipakai ya. Di samping kita menggunakan simple present dan simple past, kita juga perlu memperhatikan compound sentence and complex sentence. Kemudian apa yang perlu kita pelajari lagi di chapter ini? Antara lain cultural awareness. Apa itu?
hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, jadi adabnya dalam menulis surat. Oke, lanjut. Ini pengertian dari compound sentence. Apa sih compound sentence itu? Di sini sudah tertulis adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal. Jadi ada dua kalimat. Kalimat itu bisa berdiri sendiri masing-masing. Cuman digabung atau disejajarkan. Kedua kalimat dihubungkan dengan kata penghubung atau tanda koma. Compound sentence juga dapat didefinisikan sebagai kalimat yang terdiri dari dua clause, independent clause atau klausa independen, digabung oleh sebuah penghubung. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi compound sentence itu adalah dua kalimat yang masing-masing bila dipenggal bisa berdiri sendiri. Tapi kalau dijadikan satu harus diberikan tanda penghubung. Ya. Apa saja tanda penghubung yang bisa dimasukkan ke dalam compound sentence? Ini and, but, so, or, nor. Nor ini singkatan dari not or, and for, yet. Ya, itu. Jadi itu pengertian compound sentence. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan complex sentence? Complex sentence adalah kalimat yang terdiri dari satu independent clause atau kalimat tunggal dan satu atau lebih dependent clause. Dependent clause atau istilah dalam bahasa Indonesia klausa terikat, disebut juga fragmen atau kalimat yang tidak lengkap dan tidak dapat berdiri sendiri. Ini dalam bahasa Indonesia ada, sama kok pengertiannya. Karena pada dasarnya ilmu bahasa itu sama, cuman pengaplikasiannya aja berbeda, ya, ejaannya beda, gitu. Jadi saya ulang, fragmen itu istilah lain dari dependent clause atau kalimat klausa terikat, yaitu kalimat yang tidak lengkap dan tidak dapat berdiri sendiri. Dependent clause biasanya didahului dengan subordinating conjunction yang berfungsi menggabungkan independent clause dan dependent clause dalam complex sentence. Contohnya, if you don't want to be with me anymore, I will never bother you again. Jika kamu tidak ingin bersamaku lagi, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Ini maksudnya yang disebut dengan complex sentence tidak bisa berdiri sendiri. Itu misalnya kita pisah. Misalnya if you don't want to be with me anymore, ini dihapus, I will never ini dihapus. Tidak ada artinya. Jika kamu tidak ingin bersama aku lagi, kan? Nggak bisa kan? Harus ada kelanjutannya. Itu yang disebut complex sentence. Ya. Oke, next. Nah, kalau kita sudah memahami compound sentence and complex sentence, yang tidak lain adalah grammarnya dari penulisan surat. Sekarang kita pelajari structure of personal letter, struktur atau susunan dari surat pribadi. Bagaimana? Sebentar, nyeruput kopi dhisik. Oke, saya lanjut ya. Oke, kalian harus memperhatikan beberapa susunan atau poin-poin dalam penulisan surat pribadi. Ya. Apa? Heading, ya. Kepala surat yang di atas sendiri. Ya. Berisi tentang apa? The address
and the date. Jadi tanggal dan alamat kalian. Ini bedanya menulis surat dalam bahasa Indonesia dengan dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia biasanya di tanggal dan identitas kita ditulis di bawah. Misalkan Malang 2 November 2020. Tapi kalau dalam bahasa Inggris beda anak-anak ya, di atas sendiri sebelum tulisan kepada itu, sebelum ditulis tujuannya kepada siapa, itu di atas sendiri ditulis alamat kita, bahkan nama kita juga kalau perlu lengkap, nomor HP, email, ya kan, email address, alamat email, kemudian tanggal, di bawahnya tanggal, di bawahnya dari identitas kita tanggal, ya. Baru kemudian turun ke bawah, ya kan, salutation, ya, salutation atau greeting atau salam pembuka. Ini surat pribadi ya. Jadi simple, dalam bahasa Inggris itu simple. Misalkan ya, Muhammad Soleh, ini headingnya ya, Muhammad Soleh, Chandra Kirana ada janji, Blok D Nambo sekian ya, Singosari, East Java, Indonesia. Bawahnya saya tulis ya kan, 3 November atau 3 November 2020. Nah, baru bawahnya itu saya tulis dearest you, nah, atau dear you, dear madam, dear my honey, atau dear yang lain ya, itu. Atau bisa juga ditulis nama penerima, ya kan, nama penerima. Setelah saya tulis di atas, baru bawahnya salutationnya dear siapa, ya kan. Kemudian kita kasih koma, nah, koma, ya kan, koma. Kemudian poin apa lagi yang perlu kalian ketahui untuk menulis surat personal letter? The body of the letter, batang atau tubuh dari surat itu, isi surat itu, ya kan. Jadi awalnya itu kita tulis dulu the reason of writing the letter, alasan mengapa atau apa alasannya menulis surat. Misalnya saya kasih contoh seperti ini. Maksudnya alasan itu kita menulis surat itu gini ya, apa kalau dalam bahasa Indonesia itu sesuai dengan janji saya kepada kamu. Nah, itu alasannya ditulis dulu. Hari ini saya tulis surat buat kamu yang ku kasih. Wah, asik, tarik sis, semongko. Oke, itu ya, itu baru di bawah dijelaskan semuanya tentang maksud kita, tentang kondisi kita, ya kan. Itu maksudnya the body of the letter. And then next apa? Selanjutnya setelah kita menulis surat, isi surat tadi, closing, subscription, ya kan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu misalkan begitulah surat yang aku buat kamu, untuk kamu. Tidak lain hanya untuk mengungkapkan isi hatiku walau melalui surat ini. Nah, itu. Baru bawahnya ini signature, the name of the sender, nama, tanda tangan. Simple. Surat dalam bahasa Inggris simple. Saya pernah dulu menerima surat, sering lah ya, dulu waktu masih berkecimpung di dunia gaet, banyak kenalan-kenalan dari luar negeri, khususnya Eropa itu. Dia sampai mana itu mesti kirim surat, baik email maupun via pos itu. Isinya gak simple, cuman nama dia, ya kan, terus alamat dia, kemudian tanggal, kemudian dear Soleh, nah, dear Soleh. Bawahnya cuma dijelaskan saya sudah sampai di sini, ya kan, dan suasananya indah banget dan seterusnya. Cuma menjelaskan apa itu istilahnya itu kondisi dia. Nah,
Oke, sebelum kita lanjut, perlu ada yang kalian ingat, ya kan, untuk penulisan tanggal. Nah, ini ada 2 macam tanggal, ya. Hujan ini, mulai hujan ini, aduh, hujannya sadu ini, hujan di luar hujan. Hujannya sadu anak-anak, bikin kita ingin nambah kopi aja. Oke, remember, the date can be written in full using number and word. Ya. Tanggal bisa ditulis dalam menggunakan angka maupun kata-kata atau tulisan. Misalnya seperti ini, Oktober 14, 2013. Ya. Maksudnya apa? Ada 2 macam nih. Kalau kalian menuliskan bulannya itu dalam bentuk nama seperti ini, bukan angka, itu bulannya harus kalian tulis di depan. Ya. Baru tanggalnya. Kemudian koma, harus ada koma. Tahun. Apabila kalian ingin menuliskan dalam bentuk angka, ya, saya cut dulu ya. Saya akan menutup itu. Oke, saya lanjut anak-anak. Maaf, ada iklan lewat. Ya, saya potong tadi. Saya ulangi. Apabila kalian ingin menuliskan tanggal dengan penulisan bulan dalam bentuk tulisan seperti ini, nama bulan, bulannya harus ditulis di depan. Ini hukumnya sudah. Bukan saya menentukan, tapi sana orang Inggris sana. Nih di depan. Oktober 14, koma, harus ada koma, 2013. Ya, maksudnya tanggal 14 bulan Oktober tahun 2013. Tapi kalau kalian ingin menuliskan tanggal dalam bentuk angka, langsung seperti pada umumnya kita dalam bahasa Indonesia, 14 titik, kasih titik ya. Titik itu dalam arti itu spasi. Bulan 10 2013. Nah, itu untuk penulisan tanggal. Ya. Sedangkan untuk contoh-contoh kata salutation atau salam itu ada beberapa macam. Kalau untuk teman, surat yang ditujukan pada teman yang sudah akrab atau teman siapa ya, misalnya yang sudah dekat lah, kasih Dear John, langsung namanya. Dear, langsung namanya. Dear Vera. Sedangkan kalau surat itu ditujukan kepada orang tua, parent, jadi Dear Daddy, Dear Mommy. Atau mungkin kalian menulis surat pada orang yang lebih tua, elderly, maksudnya lebih tua. Relatif, elderly, relatif itu artinya ya relasi yang lebih tua atau rekan yang lebih tua. Dear Aunt Evelyn, Aunt ini bibi, ya kan? Dear Aunt Evelyn, ya bibi, itu yang lebih tua, perempuan. Kalau laki, Dear Uncle Soleh, misalkan, ya. Oke. Semoga paham dengan structure of personal letter. Kita lanjut. Nah, sekarang grammarnya, ya kan? Grammarnya kalian bisa fokus ke verb, kata kerja yang dipakai, ya. Kata kerja yang dipakai. Bagaimana kata kerja yang dipakai dalam penulisan surat pribadi atau personal letter? Verb, are, doing, what.
ya kan? Kata kerja adalah kata-kata yang mengerjakan, itu istilahnya. A verb can express a physical action, a mental action, or a state of being a doing work. Sebuah kata kerja mampu mengekspresikan sebuah action fisik, ya kan, kegiatan fisik, mental action, kegiatan mental, kondisi mental, atau a state of being a doing work, ya kan, atau pernyataan, ya kan, pernyataan kata-kata untuk yang dilakukan. Itu lebih jelasnya kita lanjut. Ya, ini action verb. Apa sih action verb itu? Lot of verb express physical action. Here are some sentences with the verb written in bold, ya kan? This verb express physical action. Jadi di bawah ini atau berikut ini beberapa kalimat dengan menggunakan kata kerja yang ditulis dengan huruf tebal. Ini kata kerja ini menyatakan, ya kan, mengekspresikan sebuah kegiatan fisik. Contohnya, she shall pack and lucky header. Nah, yang perlu digaris bawah ini, yang perlu kalian ketahui adalah shells, ya kan? Shells, road, boat, ini merupakan kata kerja yang disebut dengan action verb, ya kan? Jadi kata kerja yang menunjukkan bahwa sebuah kegiatan fisik, ya, kegiatan fisik, menulis, menjual, membeli, ya kan, membeli. Oke. Jadi kalau saya jelaskan lebih detail, in this example, the word shall is a verb. Di dalam contoh di atas, kata shall adalah kata kerja. It express the physical activity to sell. Kata kerja tersebut menyatakan sebuah kegiatan fisik menjual. Dan selanjutnya wrote, ini yang menyatakan sebuah kegiatan fisik menulis. Itu yang dimaksud dengan action verb. Next, apa yang dimaksud dengan thinking verb? Ini juga merupakan kata-kata atau kata kerja yang dipakai dalam penulisan surat personal letter. Verb, thinking verb is, ya, verb express mental action too. Ya, kata kerja yang menyatakan kegiatan mental, ya kan, mental atau jiwa. As we cover at the start, verb do not necessarily express physical action like the previous example. They can express mental action too. Contohnya, maksudnya saya ulangi, as we cover at the start, verb do not necessarily express physical action like the previous examples. They can express mental action too. Sebagaimana yang kita bahas di awal, kata kerja tidak, ya kan, butuh untuk kegiatan fisik. Jadi mental action itu kata kerja yang tidak perlu memerlukan gerakan fisik, ya kan. Kata kerja tersebut hanya mengekspresikan mental, ya kan, pemikiran. Contoh kata kerja yang tidak memerlukan gerakan fisik. She consider the job done. Consider di sini adalah tidak perlu kita, apa sih artinya consider itu? Mempertimbangkan. Nah, mempertimbangkan kan nggak berarti nggak perlu kita harus gerak tangan atau apa, cuman berpikir kan. Dia mempertimbangkan, ya kan, the job done.
pekerjaannya selesai. Gitu ya, jadi consider. Kemudian contoh yang kedua, kata kerja yang termasuk mental action. Guess. Apa guess itu? Guess itu mengira. Peter guess the right number. Peter mengira nomor yang benar. Itu menebak, mengira, ya kan? Itu. Next. Sekarang yang ketiga, verb express a state of being, menyatakan keberadaan, ya kan, kondisi, ya kan. Jadi kata kerja itu tadi ada 3, ya kan. Saya ulangi. Jadi action verb, mental action, state of being. Apa state of being itu? Verb express a state of being. A small but extremely important group of verbs do not express any activity at all. The most important verb in this group, arguably of all, is the verb to. Maksudnya a small but extremely important group, maksudnya adalah kata-kata ini tidak memerlukan kegiatan sama sekali, baik itu dari segi mental maupun dari segi fisik. Jadi kata kerja ini bukan merupakan sebuah kata kerja yang mengekspresikan mental atau fisik. Bisa dibilang dua-duanya tidak, ya. Arguably ini bisa dibilang is the verb to be, ya kan. Nah, kata kerja ini adalah to be istilahnya. Contohnya, Edwina is the largest elephant in this area. Is di sini merupakan bentuk to be, ya, to be. It was a joke. Kata-kata was ini is a verb from the verb to be. Was ini merupakan bentuk kata kerja dari to be. Itu ya. Itu kelas 1 sudah dibahas itu. Pengertian to be. Ya, sebenarnya sekarang ini nggak perlu kita bahas. Karena sudah wis kasep lah. Sekarang kalian kelas 2. SMP juga sudah pernah dibahas ini masalah to be, ya. Next. Nah, sekarang ini tenses yang digunakan dalam penulisan surat personal letter. Apa saja? Hanya 2 tenses yang perlu kalian gunakan. Apa sih tenses simple present dan simple past itu? Oke, kita bahas satu persatu. Di sini tolong perhatikan di simple present ini. Ini adalah function. Fungsi dari simple present itu adalah to present ideas or information in the present time. Untuk menunjukkan, ya kan, informasi dalam masa sekarang. Maksudnya, apabila ada seseorang yang bicara atau menulis surat dengan menggunakan simple present ini, berarti apa yang disampaikan atau apa yang diceritakan itu sekarang masih terjadi. Bukan kemarin, bukan besok, bukan. Tapi sekarang masih terjadi. Misalkan saya berkirim surat kepadamu untuk menghapus rasa kangenku. Nah, misalkan gitu. Nah, itu harus menggunakan simple present. Kemudian fungsi dari simple past, to tell about past experience, untuk menyatakan atau menyampaikan atau menceritakan tentang sebuah cerita atau pengalaman yang sudah lewat. Lewatnya kapan? Ya bisa 1 jam yang lalu, bisa 1 hari yang lalu, atau 1 bulan yang lalu, terserah. Pokoknya udah lewat, ya kan. Misalnya gini, saya kemarin sempat bermimpi kamu dalam tidurku. Nah,
kan kemarin. Nah, berarti kita harus menggunakan simple past ini. Itu. Oke. Lanjut, adverb of time. Sekarang keterangan waktu yang dipakai dalam tenses ini. Simple present apa? Usually, commonly, always, generally, every week, every day, once a week, etc. Usually itu biasanya, commonly umumnya, always selalu, generally umumnya, every week setiap minggu, every day setiap hari, once a week seminggu sekali, dan lain-lain. Next, sedangkan keterangan waktu untuk simple past apa? Yesterday, a long time ago, last week, in, terus tahun di sini. Last year, just now, etc. Artinya, yesterday kemarin, a long time ago, ya kan? Beberapa waktu yang lalu, last week, minggu lalu, in, pada tahun, tahun berapa ini? Last year, tahun yang lalu, just now, baru saja. Just now baru saja. Loh, apakah itu termasuk lampau? Lampau kan sudah kita lewati. Saya baru saja tiba di negara ini, loh kan? Berarti kan udah lewat tibanya itu dan lain-lain. And then rumusnya. Nah, ini rumusnya ya kan, ini yang sering dilupakan. Padahal gampang, tenses itu gampang anak-anak. Bener, gampang kok tenses itu. Seperti yang sering saya sampaikan di kelas itu sering kan. Pada dasarnya tenses itu cuma ada 2. Cuman pengembangannya itu yang banyak. Yaitu present dan past. Present sendiri ada 6 macam. Simple present, present continuous, present perfect, ya kan, dan lain-lain. Past di sini juga ada 6. Ya kan, simple past, past continuous, past future, ya kan, past perfect, dan macam-macam. Gitu. Selanjut, rumus yang digunakan untuk simple present. Rumusnya adalah subject, verb one. Maksudnya kalau ada verb one ini berarti kata kerja dalam bentuk satu. Kata kerjanya ditambahi s dan es. Kenapa ini? Nah, ini penjelasannya sudah ini. Di kelas 1 dulu sudah ini. Dibuka lagi masalah tenses. Atau mungkin kalian bisa buka-buka di Google ya, masalah tenses. Khususnya simple present. Kemudian dalam bentuk negatifnya tinggal ditambahkan not atau doesn't, tergantung kata kerja yang dipakai. Ya. Tergantung dengan subjek yang dipakai. Kalau subjeknya itu she, he, it, dan nama satu orang, kita gunakan doesn't. Ini singkatan dari does not. Dan ini do not. Plus kata kerja bentuk pertama. Oke. Afirmatif. Apa? Kalimat tanya. Diawali dengan do atau does. Kapan kita gunakan do? Kapan kita gunakan does? Sama seperti ini. Kita gunakan does apabila subjeknya adalah she, he, it, nama orang yang sendiri atau satu orang. Misalkan Iwan, Adi, Soleh, dan lain-lain. Subjek, verb one atau kata kerja bentuk satu. Affirmative statement itu adalah kalimat pertanyaan. Ada 2 macam, yaitu afirmatif dan afirmatif ini adalah yes or no question, ya, pertanyaan yang hanya dijawab ya atau tidak. Sedangkan kalau WH atau WH question ini itu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban panjang yang diawali oleh what, who, when, which, ya kan, whom, why, how, itu, dan diikuti dengan do atau does. Kapan kita gunakan do, kapan kita gunakan does, sama seperti ini, tergantung subjeknya. Subjek yang dipakai apa? She, it, atau he, atau satu orang, nama seseorang hanya satu sendiri.
Kemudian diikuti oleh verb one. Apa verb one ini? Kata kerja bentuk pertama. Oke, next sekarang kita ke simple past. Simple past rumusnya antara lain ya, subject, verb to, kata kerja bentuk kedua. Pak, bagaimana Pak untuk mengetahui kata kerja bentuk 1 dan 2 itu Pak? Loh kan kelas 1 sudah ya. Kalian kan sudah pernah saya kasih tugas untuk menuliskan sejumlah atau beberapa kata kerja dalam bentuk 1 dan 2, bahkan bentuk ketiga. Itu ya kan harus hafal. Kalau negative statementnya bedanya dengan simple present itu ada di did not. Subjeknya terserah, pokoknya did not ya, didn't kalau disingkat didn't. Kemudian afirmatifnya, kalimat tanyanya, ya ini bedanya dengan did aja. Kalau di sini does atau do, di sini did. Susunannya sama, subject plus verb one. Kemudian WH questionnya sama ya kan dengan simple present. Bedanya adalah ada di did. Kalau di simple present adalah di do atau does ya. Oke, itu strukturnya atau simple present dan simple past dalam penulisan surat. Next. Nah, ini ya contoh compound sentence and complex sentence ya kan. Ini penjelasan secara singkat dalam bentuk kolom atau tabel. Compound sentence yaitu two sentences are connected using connector. Dua kalimat yang dihubungkan menggunakan penghubung konektor. Contohnya apa? And, but, or. And they result a compound sentence. Ya kan? Dan mereka menghasilkan compound sentence. Maksudnya kalau dua kalimat yang digabungkan dengan kata penghubung ini itu akan disebut dengan compound sentence. Contoh kalimatnya, misalkan kalimatnya ya, saya sebentar saya ambilkan contoh yang paling gampang. Saya sudah berangkat tapi kamu belum datang. Nah, tapinya di sini kalimat penghubung, kata penghubung, but, ya kan? Itu compound sentence. Jangan complex sentence. The complex sentence have two part. Kalimat kompleks memiliki dua bagian, independent and dependent clause. Ya, clauses ini kurang u ini. Ya, seharusnya klausa. Jadi pengertiannya kalimat kompleks memiliki dua bagian, yaitu independent dan dependent clause. Klausa independent dan klausa dependent. Independent clause is a complete thought, while dependent clause can come before or after independent. They are related using because, so, although, that, etc. Maksudnya apa? Maksudnya klausa independent adalah ya lengkap, kalimat lengkap ya kan, yang mana klausa dependent bisa diletakkan sebelum atau setelah klausa independent. Jadi bisa dibolak-balik ya kan. Misalkan contohnya, I am here because you are here. Aku di sini karena kamu di sini. Nah, itu bisa dibolak-balik. Kamu di sini karena aku di sini. Nah, itu ya maksudnya bisa dibolak-balik. Dan itu bisa berdiri sendiri masing-masing. Misalkan saya di sini, nggak usah diteruskan, bisa.
Tapi beda dengan compound sentence. Kalau compound sentence nggak bisa, harus dua-duanya disebutin. Ya, itu bedanya compound sentence dan complex sentence. Next. Oke, nah, sekarang ini contoh-contoh compound sentence and complex sentence. Contoh compound sentence. I try to speak Spanish and, nah ini kata penghubungnya, konektornya, and my friend try to speak English. Contoh kedua, the choice is between I will choose the economic major or, nah ini kata penghubungnya, I will cancel the application. Ini contoh compound sentence, tidak bisa berdiri sendiri, jadi dua-duanya harus ditulis. I try to speak Spanish. Nah, sekarang contoh complex sentence. When he handed his homework. Ya. Jadi kalau yang common sentence ini bisa berdiri sendiri masing-masing dua kalimat ini. Tapi kalau complex sentence itu tidak bisa. When he hand in his homework, he forgot to give the teacher the last page. Oke. Jadi ini penghubungnya, komanya ini. Jadi complex sentence itu dua kalimat yang ditandai dengan koma, titik atau apa yang lain. Pokoknya ada tanda baca. Ketika ya kan, dia menyerahkan tugasnya, dia lupa memberikan pada guru ya halaman terakhirnya. Andai kan ini berdiri sendiri nggak bisa. Contoh kedua, the teacher returned the homework after she noticed the error. Guru menyerahkan dan mengembalikan tugasnya setelah dia mengoreksi kesalahannya. Jadi nggak bisa ini berdiri sendiri. Dua kalimat ini harus ada semua yang dihubungkan dengan after, yang dihubungkan dengan because, ya kan, yang dihubungkan dengan and, yang dihubungkan dengan and juga, ya. Oke, itu terakhir. Ini cultural awareness, ya kan. Oke, ini hanya tambahan saja, ya. Update about school hobbies or your sport team, ya kan. Thing that may be interesting to talk about in your letter. Nah ini, jadi orang Eropa atau orang-orang yang berbahasa Inggris itu sehari-harinya itu dalam menulis surat itu tidak pernah macam-macam yang aneh-aneh. Yang ditulis itu hanya yang sekitar ini. Apa? Ini masalah sekolah, hobi, tim olahraganya, kemudian berita, ya kan, teman-temannya, ya kan, terus kejadian di jalan yang ditemui, liburan, ya kan, dan lain-lain. Itu aja, nggak pernah sampai macam-macam, nggak pernah, ya kan. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa WA pribadi atau di grup. Ya, jangan lupa sekali lagi isi daftar hadir. See you next meeting. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I love you all.